Bang! Dengan satu pukulan, sosok di sekitarnya langsung hancur. Tak lama kemudian, tubuh Liu Braun pun terlihat. Ia terkejut. Bagaimana ia bisa membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu dahsyat? Kalahkan aku. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen kembali melancarkan pukulan. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia melancarkan pukulan dan langsung mengenai Liu Braun. Ah! Liu Braun menjerit. Tubuhnya terkena pukulan, lalu ia terpental. Akhirnya, ia jatuh ke tanah. Momentumnya juga cepat. Seluruh pemandangan itu penuh dengan keterkejutan dan kegemparan. Jika ia menang, ia menang. Aku khawatir tidak lebih dari 10 murid yang dapat mengalahkan mereka yang kuat di alam bintang dan alam surga dengan kultivasi alam bintang. Liu Zong menendang pelat besi kali ini, haha. Semua orang terkejut ketika mereka berbicara dan berbicara. Setelah mengalahkan Liu Braun, Wu Chen tidak peduli dengan orang lain lagi. Ia naik ke atas. Karena waktu yang sudah larut, Wu Chen tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, ia beristirahat di penginapan selama 1 malam. Sekarang Haisi belum resmi dimulai. Apa kepanikannya? Keesokan harinya, setelah sarapan, Wu Chen pergi mengunjungi kota. Tak lama kemudian, sebuah kamar dagang besar muncul di depan Wu Chen. Kamar dagang Yunhai. Memasuki gedung kamar dagang Yunhai, sebuah aula besar, orang-orang datang dan pergi, berbagai barang, orang-orang pusing. Di tempat seperti itu, tidak akan mudah untuk menemukan sesuatu tanpa petunjuk. Oleh karena itu, Wu Chen langsung mencari staf. Apakah Anda butuh layanan, Tuan? Kata pelayan wanita itu sambil tersenyum. Wu Chen tidak sopan. Ia mengeluarkan selembar kertas dan berkata, bisakah Anda membantu saya melihat barang-barang ini di kamar dagang Anda? Pelayan wanita itu mengambil daftar itu, meliriknya, dan berkata, Tuan, silakan ikuti saya. Saya akan mencari Anda. Bagus. Setelah nona pelayan, Wu Chen berbelok di sudut dan tiba di sebuah tirai tipis. Ini, Wu Chen mendongak dan melihat ada banyak gambar di tirai tipis ini. Foto-foto ini adalah berbagai macam barang. Di bagian bawah foto-foto ini, ada pengantar tentang benda ini. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera memeriksanya untuk Anda. Pelayan wanita itu mengulurkan tangannya dan memanggil tirai cahaya. Seketika, sebuah gambar muncul di tirai cahaya. Wu Chen melihat semua benda ini di waktu luangnya. Dia tidak banyak bicara. Pokoknya, biarkan pelayan wanita itu melakukan sesuatu untuknya. Dia bertanggung jawab untuk membelanjakan uang. Dengan adanya tirai cahaya ini, kecepatan pencariannya pun sangat cepat. Tak lama kemudian, pelayan itu pun menyelesaikan pencariannya. Tuan, barang yang Anda butuhkan sudah kami cari sekarang. Ada 13 jenis barang yang bisa ditemukan di kamar dagang kami. Sisanya, 18 jenis bahan tidak bisa ditemukan di kamar dagang kami. Selain itu, ada 2 jenis barang yang sudah diperiksa. Untuk mencari tahu hasilnya, silakan lihat, kata pelayan itu sambil tersenyum. Oh, Wu Chen melihat tirai cahaya itu. Barang pertama yang dilihatnya adalah barang yang ada gambarnya. Gambar-gambar itu menunjukkan barang yang dia butuhkan. Dalam gambar-gambar itu, ada 2 jenis barang yang hasilnya berbeda, yaitu tungku biru dan zanhuhai. Wu Chen tidak terlalu terkejut dengan hasil yang berbeda, karena dia tahu ada sampel yang berbeda, nama yang berbeda, tempat yang berbeda, dan nama yang berbeda. Tungku jenis pertama berwarna biru, itulah yang saya butuhkan. Sedangkan untuk laut zanhu, yang saya butuhkan adalah jenis yang ketiga. Melihat tirai tipis itu, Wu Chen dengan hati-hati memilah-milah. Dia tahu segala macam hal dengan sangat baik. Baik, Tuan. Pelayan itu mengangkat tangannya dan menyingkirkan barang-barang yang tidak penting dan memilih barang-barang yang dibutuhkan Wu Chen. Bagaimana dengan sisanya, bukan? Wu Chen membutuhkan barang-barang ini untuk membantunya berlatih jurus tubuh emas abadi tingkat kelima. Bahkan jika ada satu hal yang kurang, dia tidak dapat berlatih. Karena dia memutuskan untuk berlatih jurus tubuh emas abadi, dia tentu saja membutuhkan barang terbaik. Untuk berlatih seni bela diri ini, saya sangat menyesal, Tuan. Kamar dagang kami memiliki kapasitas terbatas dan hanya dapat memperoleh beberapa barang. Mengenai 7 jenis barang yang tersisa, saya benar-benar tidak memilikinya. Mengapa Anda tidak pergi dan mencari di tempat lain? Mungkin ada penjualan di kamar dagang lain.
Ada bisnis, siapa yang tidak ingin melakukannya, tetapi masalahnya adalah benar-benar tidak ada persediaan di kamar dagang mereka. Wu Chen mengerutkan kening. Sepertinya ini satu-satunya cara. Bagaimanapun, Haisi belum dimulai. Dia masih punya banyak waktu. Dia tidak percaya. Selama lebih dari sebulan, dia tidak dapat menemukan barang-barang di belakangnya. Bawa barang-barang ini kepadaku. Baik, Tuan. Sebentar, saya akan mengambilnya untukmu. Pelayan itu segera pergi untuk mengerjakan sesuatu. Semua barang ini sangat berharga. Mereka dapat menghasilkan banyak uang dalam bisnis ini. Kecepatan pelayan wanita itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia membawa 6 jenis barang. Karena alasan ini, Wu Chen membayar 1.500 koin yang diambilnya. Ketika dia keluar dari kamar dagang Yunhai, Wu Chen pergi ke pusat perbelanjaan kamar dagang lainnya untuk mencari barang-barang yang dia butuhkan. Setelah seharian berusaha, dia menemukan total 22 jenis barang, dan masih ada 9 jenis barang yang tersisa. Dia pergi ke semua bisnis besar. Ya, semua tempat tidak dapat menemukannya, yang membuatnya kecewa. Karena tidak ada cara untuk menemukannya, maka dia harus bergantung pada Haisi yang sebenarnya. Saya berharap ketika Haisi datang, dia dapat menemukan apa yang dia butuhkan. Paviliun Zuxin, paviliun 3 lantai. Paviliun ini sangat terkenal di kota Tianzhu. Seluruh paviliun setinggi 3 lantai, dan terbuat dari sejenis bambu yang disebut bambu biru. Berdekatan dengan pantai dan memiliki pemandangan yang indah. Berdiri di atasnya, Anda dapat menyaksikan pemandangan tepi laut, terutama di malam hari, Anda dapat menyaksikan pemandangan malam laut Cina Timur. Malam, tenang melanda, bulan terang bulat, naik ke langit, mekar dari Dewa Hui yang luas, tersebar di seluruh dunia. Wu Chen datang ke paviliun Zuxin, yang merupakan paviliun terkenal di kota Tianzhu. Dia sangat tertarik padanya. Dia ingin melihat dan mengetuknya. Saat ini, tidak banyak orang di paviliun Zuxin. Wu Chen naik ke lantai 3 paviliun Zuxin dan duduk di posisi dekat jendela, menghadap ke laut Cina Timur. Ombak yang berkilauan dan cahaya perak membuat orang merasa senang dan santai. Perlu dijelaskan di sini bahwa kota Tianzhu terletak di pedalaman tengah pulau Tianzhu, tetapi pedalaman tengah ini bukanlah pedalaman pusat geografis, tetapi mengacu pada pusat ekonomi dan politik. Faktanya, kota Tianzhu dekat dengan laut. Wu Chen duduk di lantai 3 paviliun Zuxin, menikmati pemandangan malam laut Cina Timur, dan suasana hati seluruh orang tiba-tiba menjadi cerah. Kultivasi suasana hati mengalami peningkatan besar secara tidak sadar. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam latihan seorang biksu. Itu tidak cukup untuk meningkatkan prestasinya. Dia juga membutuhkan suasana hati dan kekuatan jiwa. Hal-hal ini juga perlu dikoordinasikan dan dipromosikan bersama untuk mencapai tingkat tertinggi. Malam semakin larut. Semakin banyak orang datang ke paviliun Zuxin. Pemandangan malam paviliun Zuxin terkenal. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini untuk menikmati pemandangan yang indah. Setelah duduk di sini selama lebih dari 1 jam, Wu Chen berpikir sudah waktunya untuk kembali, jadi dia berdiri dan berencana untuk pergi. Pada saat ini, percakapan beberapa orang menarik perhatiannya. Bukankah dikatakan bahwa putri suci dari keluarga Putri Duyung akan datang? Mengapa dia belum melihat sosoknya? Aku di sini juga untuk ini. Kudengar bahwa putri suci Putri Duyung itu cantik dan tak terjangkau. Jika bukan karena kedatangannya, aku pasti sudah tidur di tempat tidur sekarang. Aku tidak tahu seberapa cantik Putri Duyung itu. Kudengar kecantikannya hampir sama dengan 2 mutiara di Dongsuanyu kita. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Legenda itu benar, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya, jadi tidak ada yang tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Namun, hanya karena misteri itulah orang-orang penasaran dan ingin melihatnya. Putri suci Putri Duyung akan datang. Wu Chen sedikit terkejut. Putri Duyung juga merupakan salah satu ras laut. Namun, ras ini tidak seagresif dan mengejar kekuasaan seperti ras lain. Sebaliknya, ras ini lemah dalam kekuatan bertarung dan miskin dalam bakat bertarung. Namun, orang-orang dari keluarga Putri Duyung secara alami cantik dan tak tertandingi. Entah berapa banyak orang yang mendambakan kecantikan mereka. Mereka semua bangga dengan wanita cantik yang menikah dengan keluarga Putri Duyung. Apalagi, kedudukan keluarga Putri Duyung sangat istimewa.
Orang luar pada dasarnya tidak tahu di mana keluarga Putri Duyung tinggal ketika mereka tiba di dasar laut. Jadi, meskipun kekuatan keluarga Putri Duyung buruk, mereka juga menempati tempat di Laut Cina Timur dengan persaingan yang begitu ketat. Karena Putri Suci keluarga Putri Duyung akan datang, dia tentu akan tinggal untuk melihat seperti apa kecantikan legendaris ini, yang tidak lebih baik dari Sunyan dan bambu Yuexing. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar tiba-tiba jatuh dari langit malam. Wu Chen mendongak dan melihat seorang pemuda perlahan muncul dari langit malam. Melihat pemuda itu, Wu Chen sedikit terkejut, karena dia mengenalnya dan pernah melihatnya sekali. Ini Zhuge, dia hanya aku, dia seorang master. Ya, itu Zhuge Zengyi, salah satu dari 10 murid sejati aliran Taiyi, yang memiliki reputasi tinggi di antara para pemuda Dongsuanyu. Melihat kedatangannya, banyak orang menatapnya tanpa sadar. Taiyimen adalah tanah suci negeri dongeng yang paling kuat di seluruh wilayah Dongsuan. Itu adalah yang pertama dari 10 sekte utama. Itu memiliki pengaruh besar di seluruh wilayah Dongsuan. Zhuge Zengyi, sebagai salah satu dari 10 murid Taiyimen, secara alami menarik perhatian orang-orang. Hahaha. Tepat ketika semua orang melihat Zhuge, tiba-tiba, tawa liar terdengar. Mendengar tawa gila ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia akrab dengan suara itu. Itu Hiu Hantu. Hiu Hantu, dia juga ada di sini. Melihat kedatangan Hiu Hantu, banyak mata orang juga tanpa sadar menoleh ke masa lalu. Orang-orang hiu putih berada di Laut Cina Timur yang luas dan tak berujung, yang juga merupakan raja absolut, ras paling kuat di Laut Cina Timur, dan kekuatan bidah. Hiu Hantu, bukankah kamu mencari orang-orang dari rumah sakit Beichen? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhuge bertanya padaku. Hiu Hantu berkata, kura-kura di halaman Beichen bersembunyi sekarang. Namun, keluarga hiu putihku telah memasang jaring di kota Tianzhu ini. Selama mereka berani muncul, mustahil untuk terbang. Zhuge berkata kepadaku, Hiu Hantu, jangan terlalu banyak bicara. Orang-orang di halaman Beichen bukanlah orang bodoh. Tidak mudah bagi kalian hiu putih untuk membunuh. Hiu Hantu tertawa dan berkata, di antara orang-orang muda di rumah sakit Beichen, tidak ada yang bisa membuatku takut pada Hiu Hantu kecuali satu orang yang bersih dan bersih. Kali ini, bahkan jika kerabat yang bersih dan bersih datang, aku memanggilnya untuk hidup dan mati kembali. Zhuge menertawakanku, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Melihat kedua orang ini dengan tenang, Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menyukai Taiyimen atau Baisu. Dia tidak terlalu menyukai kedua kekuatan ini. Malam itu seperti air, mengalir dengan tenang, di langit, bulan purnama, tergantung tinggi, menuangkan cahaya tanpa akhir, memantulkan langit, kabur, bersinar seperti air, seperti negeri dongeng di bumi. Di seluruh langit, seperti anak-anak nakal, mata bintang yang berkedip, cahaya bintang tersebar, putih dan cerah, seperti Ruixue yang terbang, seperti batu giok putih yang tenggelam. Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba, sebuah suara berdering. Di sini, di sini, di sini. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang bersemangat. Wu Chen juga melihat ke masa lalu. Dia melihat beberapa perahu giok mengapung dengan lembut dan perlahan di atas Laut Cina Timur. Di haluan perahu, ada orang cantik berdiri dengan pakaian dan rok yang mengambang. Seruling giok itu merdu dan jernih serta merdu. Seolah-olah itu datang dari tanah suci di luar dunia, membersihkan pikiran dan jiwa. Lebih jauh, paviliun naga dan phoenix, penuh dengan aliran 5 warna yang cemerlang, di malam yang diselimuti, tidak cemas atau lambat, berjalan perlahan. Akhirnya, semua mata orang tertuju pada masa lalu. Mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, mereka bertemu dengan orang suci Putri Duyung yang legendaris ini. Perahu Dewa 5 warna, penuh dengan bunga, cahaya keemasan, titik-titik Ruixia, Dewa Xia Wancong, seorang wanita cantik, berdiri di haluan perahu, berdiri melawan angin, rok putih mengambang, seperti peri istana bulan, datang ke dunia. Dengan mata tertuju, Wu Chen berdiri dengan tenang, menonton dengan tenang dan menikmati dengan saksama. Wanita ini memiliki banyak penampilan, seperti giok abadi, yang diukir dengan sangat teliti, dengan tubuh es, tulang giok, dan penampilan yang unik. Pada saat ini,
banyak sekali orang datang ke sini. Mereka semua menatap wanita berpakaian salju itu tanpa berkedip, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi fanatik. Wanita ini adalah Yu Jiaorong, putri suci dari keluarga Putri Duyung. Dikatakan bahwa dia dapat bersaing dengan Bambu Sunyan dan Yue Xing. Perahu berwarna-warni, berhenti perlahan, mata giok Rong Feng Mou terangkat sedikit, gelombang mata mengalir, menarik. Yu Jiaorong, Yu Jiaorong, Yu Jiaorong, aku mencintaimu. Orang-orang di lapangan segera menjadi gila dan bersorak keras. Pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa popularitas Yu Jiaorong telah mencapai titik tertinggi. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, temperamennya telah sangat mengesankan semua orang. Satu-satunya penyesalan adalah wajahnya ditutupi oleh cadar, yang menutupi wajah cantiknya yang halus, hanya menyisakan kontur wajahnya untuk semua orang, sehingga tidak seorang pun dapat mengetahui wajah aslinya di balik cadarnya sama sekali. Mungkin, perasaan kabur yang disebabkan oleh kontur inilah yang membuatnya sangat populer. Seperti saudara kembar Sun Yan dan Yue Xing Bambu yang dikenal secara umum, penampilan mereka tak tertandingi, yang jelas bagi semua orang dan terlihat oleh semua orang. Sebaliknya, tidak ada harapan. Bahkan Wu Chen tidak dapat menahan rasa kagum. Ini adalah putri suci dari keluarga Putri Duyung. Dia benar-benar memiliki tempat yang unik. Layak menjadi wanita cantik. Zhuge Zeng dan Ghost Shark tidak dapat menyembunyikan anggukan mereka, dan mata mereka penuh dengan panas. Mereka adalah putra alam yang sombong, dan mereka sombong dalam segala hal. Keindahan biasa tidak dapat menarik perhatian mereka sama sekali. Hanya wanita cantik di seluruh dunia seperti Yu Jiaorong yang menjadi sahabat karib mereka. Dari awal hingga akhir, Yu Jiaorong tidak mengatakan sepatah kata pun, dan armada mereka, setelah jeda, terus bergerak maju hingga menghilang di kegelapan malam. Ayo pergi, waktu berlalu dengan cepat. Dalam 2 hari berikutnya, semakin banyak orang datang ke Pulau Tianzhu. Semua jenis orang pada dasarnya datang, membuat seluruh Pulau Tianzhu sangat ramai. Acara akbar ini tidak hanya menjadi kota laut, tetapi juga beberapa kegiatan lain yang menarik perhatian dunia. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menarik perhatian. Pada hari sebelum dimulainya Haisi, selebaran dikirimkan kepada semua orang, dan Wu Chen juga menerimanya. Selebaran ini menunjukkan semua kegiatan di Haisi. Ada banyak kegiatan seperti itu, termasuk kamar dagang besar mana yang akan mengadakan kegiatan penurunan harga dan promosi, rumah lelang besar mana yang akan mengadakan lelang skala besar pada waktu tertentu, yang ditampilkan pada selebaran. Tentu saja, hal yang paling menakjubkan adalah adanya kegiatan para alkemis. Alkemis adalah kelompok yang sangat istimewa. Pil yang mereka buat diperlukan oleh semua orang. Tidak ada praktisi yang dapat meninggalkan pil. Oleh karena itu, badan alkemis dihormati secara universal. Namun, tidak mudah bagi alkemis untuk memurnikan pil. Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, orang biasa tidak mampu menanggung konsumsi besar yang dibutuhkan oleh alkemis. Karena itu, alkemis biasanya bergabung dengan kekuatan atau organisasi lain untuk mendapatkan sumber daya yang cukup dan mempercepat pertumbuhan mereka. Untuk memasuki kekuatan lain, perlu merekomendasikan kepada orang lain melalui beberapa saluran khusus, sehingga orang lain dapat melihat nilai dan potensi mereka sendiri, sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk dilihat. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, para alkemis akan mengadakan beberapa kegiatan untuk menarik kekuatan besar untuk datang dan merekrut para alkemis. Sekarang Haisi, dan pada dasarnya semua kekuatan di domain Dongsuan akan datang ke sini. Ini adalah waktu untuk merekomendasikan para alkemis yang sangat baik kepada tren umum. Oleh karena itu, para alkemis tidak sendirian. Secara khusus, beberapa alkemis muda yang sangat baik, karena bakat mereka yang buruk dalam seni bela diri, tentu saja tidak sebaik praktisi murni dalam kultivasi, dan mereka tidak dapat memasuki tanah suci negeri dongeng melalui saluran reguler seperti pemilihan umum. Itulah penyesalan besar mereka. Untuk menebus penyesalan ini, Serikat Alkemis telah mencoba yang terbaik. Namun, secara umum, tanah suci negeri dongeng tidak tertutup perhatikan hal-hal duniawi, mereka tinggi dan misterius, dan orang-orang biasa tidak dapat diharapkan. Hanya dalam beberapa periode khusus, seperti pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, seperti periode Haisi,
mereka dapat keluar dari tanah suci dan terlibat dalam hal-hal duniawi. Pada saat seperti itu, Serikat Alkimia tentu saja harus merebutnya dengan erat, dan itu tidak akan salah. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, tibalah hari ketika Haixi dimulai. Pada hari ini, sebelum fajar, seluruh kota Tianzhu mendidih. Semua orang sangat bersemangat. Aktivitas perdagangan Haixi, yang mereka tunggu-tunggu, telah sepenuhnya dibuka hari ini. Setelah sarapan di penginapan, Wu Chen pergi ke jalan bisnis. Jalan bisnis hari ini bahkan lebih ramai daripada di masa lalu. Banyak orang datang dari segala arah. Para pengusaha telah menyiapkan komoditas mereka yang paling berharga, dan membawanya ke sini untuk dijual. Namun, dia tidak tertarik dengan kios-kios pinggir jalan ini dan memilih untuk langsung pergi ke rumah lelang. Rumah lelang Tianxin, yang merupakan salah satu rumah lelang terbesar di kota Tianzhu, juga merupakan salah satu gua penjualan terbesar di kota Tianzhu. Di tempat ini, ada lelang kecil setiap 2 bulan, lelang berukuran sedang setiap 3 bulan, dan lelang besar setiap setengah tahun. Dalam periode pasar laut ini, ada lelang skala besar, yang lelangnya diadakan ada begitu banyak barang berkualitas tinggi yang tidak dapat Anda bayangkan. Tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Ketika Wu Chen tiba di sini, dia menemukan bahwa sudah ada banyak orang di sini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Tujuan mereka sangat sederhana. Untuk lelang besar ini, apakah Anda ingin kamar pribadi atau tempat duduk biasa, Tuan? Seorang pelayan wanita datang dengan cepat. Napas Wu Chen sangat besar, jauh lebih dari orang biasa. Dia seharusnya menjadi VIP di kamar pribadi. Kamar pribadi, Wu Chen juga tidak ingin memikirkannya. Dia langsung menjawab bahwa di rumah lelang, di mana ada banyak orang dengan pandangan campur aduk, hal pertama yang dia pilih adalah kamar pribadi. Oke, tak lama kemudian, pelayan wanita itu menyerahkan kartu kamar kepadanya. Ini nomor kamar Anda, Tuan. Ini dia, biayanya 1 koin. 1 koin. Mulut Wu Chen penuh dengan 1 koin, yang setara dengan 1000 liang emas, dikonversi menjadi perak, yang setara dengan 1 juta liang perak, dan harganya tidak lebih. Namun, dia tidak terlalu memikirkan biaya 1 koin kristal. Dia mampu membelinya. Dalam 2 hari terakhir, dia memurnikan banyak pil dan membawanya ke kamar dagang utama untuk menukar 300.000 koin kristal untuk persiapan penuh. Oleh karena itu, koin kristal tidak kekurangan. Wu Chen melihatnya. Pada tanggal 7 Agustus dia tidak peduli. Dia membayar 1 koin. Kemudian dia mengambil kartu kamar dan naik ke atas. Tiba-tiba, ada keributan di antara kerumunan. Bukankah ini orang dari rumah sakit Beichen? Orang-orang di rumah sakit Beichen. Wu Chen terkejut, menoleh ke belakang, ke pintu masuk, keempatnya perlahan masuk. Kakak senior Yulan. Kakak senior Yulan. Wu Chen segera mengenali mereka. Namun, di antara keempat orang itu, dia hanya mengenal 2 orang, Liu Zi dan Xia Yulan. 2 orang lainnya bukanlah Sui Ying dan Wang Haifeng, tetapi 2 orang yang sama sekali tidak dikenalnya, tetapi auranya sangat kuat. Salah satu dari mereka lebih kuat daripada Xia Yulan. Kedatangan keempat orang itu segera menarik perhatian semua orang dan menyebabkan banyak kegemparan. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang Beichen Yuan berani datang ke kota Tianzhu, sehingga mereka tidak takut ditemukan oleh orang-orang hiu putih. Apakah perlu dikatakan bahwa kalian harus siap mati sia-sia? Apakah kalian ingin melakukannya atau tidak? Saya kira sama saja. Saya tahu bahwa orang-orang hiu putih menangkap mereka, tetapi mereka berani datang ke sini. Tidak perlu dikatakan, mereka harus bersiap. Apakah kalian melihat pemuda berpakaian ungu itu? Itu bukan pria biasa. Apakah pria ini? Benar sekali. Hou Junji, murid sejati ketiga di Akademi Beichen, masih berada di atas Xia Yulan. Tanpa diduga, orang ini keluar dari gunung, tidak heran dia begitu percaya diri. Hou Junji, Wu Chen mengerutkan kening. Dia telah mendengar bahwa Hou Junji berada di peringkat ketiga di antara murid sejati Akademi Beichen. Sosok-sosok dari kelompok yang kuat itu bahkan lebih kuat daripada Xia Yulan. Mengabaikan pandangan orang lain, Xia Yulan dan Hou Junji langsung menuju meja layanan dan meminta nomor kamar. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia naik ke atas dan pergi ke kamar pribadinya, kamar 807.
Ada semakin banyak orang di belakang. Banyak orang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan besar ini. Setelah menunggu di kamar pribadi selama sekitar setengah jam, pelelangan resmi dimulai. Halo, semuanya. Saya Wan Pengtang, Kepala Juru Lelang Rumah Lelang Tianxin. Kalian bisa memanggil saya Wan Lao. Atas nama Balai Lelang Tianxin, selamat datang. Di panggung lelang, seorang lelaki tua memperkenalkan diri dengan sederhana. Kemudian dia bertepuk tangan, dan lampu kristal di seluruh balai lelang menyala, membuat seluruh ruang balai lelang menjadi transparan. Pada saat ini, balai lelang berangsur-angsur tenang, semua orang menantikan dimulainya lelang secara resmi. Lelang ini masih dibagi menjadi 3 putaran lelang sesuai dengan format yang biasa. Putaran lelang pertama adalah emas. Tentu saja, ini juga mendukung pertukaran koin kristal dengan emas. Rasio pertukarannya sama dengan pasar. 1 koin kristal untuk 1000 emas kuning. Sedangkan untuk putaran kedua dan ketiga lelang, itu adalah transaksi koin kristal, hanya koin kristal, bukan emas. Wan Pengtang hanya mengatakan aturannya, mata uang kristal adalah sejenis mata uang tingkat tinggi, sedangkan emas hanyalah mata uang tingkat rendah, dan hanya mata uang tingkat tinggi yang dapat ditukar dengan mata uang tingkat rendah. Saya belum pernah mendengar mata uang tingkat rendah ditukar dengan mata uang tingkat tinggi. Saya tidak ingin banyak bicara tentang itu. Mari kita adakan lelang. Kemudian, seorang pelayan wanita cantik datang ke panggung lelang perlahan-lahan sambil membawa nampan yang indah dan pinggang seperti ular air. Wan Pengtang mengambil nampan dari pelayan wanita itu, membuka kain sutra dan memperlihatkan naskah bersampul tebal. Yukuanjing, seni bela diri tingkat bumi, dimulai dengan harga 12.000 emas, dengan kenaikan harga tidak kurang dari 12.000 emas setiap kali. Silakan menawar untuk itu oleh teman-teman yang tertarik. Seni bela diri tingkat bumi. Banyak orang terkejut. Tanpa diduga, barang pertama lelang Tianxin adalah seni bela diri tingkat dasar, yang sangat tidak terduga. Wu Chen mengangkat bahu. Dia tidak tertarik pada seni bela diri. Ilmu bela dirinya tidak terukur, apalagi ilmu bela diri tingkat bumi. Bahkan ilmu bela diri tingkat surga, dia tetap tidak memerhatikannya. Namun, dia tidak melihat di mata banyak orang yang hadir sangat tertarik. Pada akhirnya, yukuan ini dengan harga 4.500 emas adalah Zhen Wujing 3 hari untuk dibeli. Lelang kedua, ramuan tingkat 2, Yun Xindan. Begitu kata-kata Wan Pengtang jatuh, para penonton terkejut dan terperangah. Apa, ramuan tingkat 2? Haha, ini lelang kedua. Ada ramuan tingkat 2, dan itu Yun Xindan. Yun Xindan, kudengar setelah meminumnya, kamu dapat menjaga pikiranmu dan mengurangi kemungkinan kekuatan spiritual menjadi salah. Itu pil yang sangat berharga. Pil hati awan ini, aku akan membuatnya. Mata banyak orang semua menatap pil di dalam kotak kecil di panggung lelang. Mereka tidak berkedip, mereka berharap bisa segera mengambilnya. Pil hati awan, Wu Chen juga sedang melihat ramuan ini. Dia tidak tertarik pada ramuan ini, tetapi ramuan Yunxin. Awalnya ramuan ini dibuat olehnya. Sebagai dewa ramuan, teknik Wu Chen dalam memurnikan ramuan sangat hebat. Di satu sisi, dia sedang memurnikan ramuan, di sisi lain, dia sedang mempelajari berbagai resep ramuan, dan telah menciptakan banyak resep ajaib. Pil Yunxin ini dibuat ketika dia masih muda di kehidupan sebelumnya. Kemudian, efeknya cukup luar biasa, jadi dipublikasikan agar semua orang dapat memurnikan pil ini. Yun Xindan, harga awalnya adalah 2.000 emas, dan kenaikan harganya tidak kurang dari 200 liang emas setiap kali. Silakan menawar. Barang-barang seperti pil selalu langka, jadi Wan Pengtang tidak perlu khawatir tidak akan ada yang membelinya. Saya berikan 2.000 liang emas. 2.200 liang emas. 2.500 liang. Orang-orang di dunia sekuler pada dasarnya sangat menginginkan ramuan semacam ini. Sedangkan untuk sekte super, mereka sama sekali tidak tertarik, karena di sekte mereka, ramuan seperti Yun Xindan jauh lebih rendah daripada itu. Dan mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Selain itu, level Yun Xindan hanya level kedua, dan itu tidak sepadan dengan usaha mereka. Namun, mereka tidak tertarik, yang tidak berarti bahwa yang lain tidak tertarik. Akhirnya, Yun Xindan ini dijual seharga 6.700 liang emas. Bisakah Yun Xindan dijual semahal itu? Wu Chen terkejut.
Tidak peduli seberapa berharganya Yun Xindan, itu hanya pil tingkat kedua. Pil terbaik tingkat kedua umumnya terlihat lebih dari 1000 liang emas. Beberapa harganya mungkin lebih tinggi. Misalnya, Yun Xindan mungkin mencapai 3000 emas, tetapi yang paling mahal tidak lebih dari 4000 emas. Namun, pada lelang ini, terjual 67.200 tael emas kuning. Harga emas hampir 2 kali lipat dari harga normal pil Yunxin. Harus dikatakan bahwa lelang benar-benar industri yang menguntungkan. Bahkan dia tidak bisa tidak kagum. Namun, Wu Chen juga tahu bahwa tidak mungkin membuka rumah lelang tanpa kekuatan tertentu. Tak lama kemudian, 11 barang dilelang satu per satu. Selama periode ini, Wu Chen tetap diam, karena tak satu pun dari barang-barang ini menarik baginya. Barang lelang ke-12, Kristal Ember, dimulai dari 12.000 emas, dengan kenaikan harga tidak kurang dari 12.000 emas setiap kali. Silakan menawar. Kristal Ember, mata Wu Chen berbinar. Kristal Ember itu persis apa yang dia butuhkan. Dia tidak menemukannya untuk waktu yang lama, tetapi tanpa diduga, dia menemukannya di sini. Aku harus memilikinya. Adapun Wu Chen, selama itu yang dia inginkan, tidak ada ketidakpastian. Tidak peduli siapa dia, tidak ada cara untuk menghentikannya. 12.000 emas, 12.000 liang emas, 15.000 liang emas. Kristal Ember tidak hanya berguna bagi Wu Chen, tetapi juga bagi mereka yang mengetahui barang-barang itu dan sangat tertarik padanya. 50.000 liang emas. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari ruang pribadi, yang membuat seluruh rumah lelang hening sejenak. Semua orang sedikit pusing. Siapa itu? Kenaikan harganya begitu dahsyat. Apa itu emas? Kentang liar di jalan. Ini kamar 807. Siapa yang ada di sana? Baru saja, sepertinya aku memperhatikan bahwa dia adalah seorang pemuda dan seorang kekuatan bintang. Yang memiliki negara bintang yang kuat. Tidak heran kenaikan harganya begitu dahsyat. Ternyata itu adalah pemain yang kuat di level ini. Dalam satu putaran, hampir tidak ada yang berani bersaing. Ya, sumber daya keuangan mereka mengerikan, jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Di kamar pribadi 807, Wu Chen adalah satu-satunya. Tentu saja, pembicaranya adalah Wu Chen, kristal kuning. Ini adalah hal kelima yang diperlukan baginya untuk mengolah formula tubuh emas abadi. Tidak peduli berapa banyak yang dia bayar, dia akan mendapatkan timur. Barat, Wan Pengtang tertawa gembira. Dia tidak peduli berapa harga yang diteriakkan orang lain. Baginya, adalah tugasnya untuk menjual barang dan mendapatkan emas. Adapun siapa yang membelinya, apa masalahnya? Jika bintangnya kuat, aku akan berhenti. Aku tidak bisa melakukannya. Beberapa orang yang membuka mulut untuk bersaing berhenti. Wu Chen adalah pemain negara bintang yang kuat, yang kekuatannya jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Ketika mereka melihat pemain negara bintang yang kuat, mereka tidak punya pilihan selain menghela nafas. Dengan cara ini, Wu Chen menghabiskan 50.000 liang emas, setara dengan 50 koin kristal, untuk melelang kristal kuning ini. Ketika pelayan wanita mengirim kristal kuning kepadanya, Wu Chen memegang kristal kuning itu. Baginya, arti dari kristal kuning itu terlalu penting untuk dilewatkan. Ini untukmu. Wu Chen mengeluarkan 50 koin kristal dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada pelayan wanita itu. Setelah menerima koin kristal, pelayan itu berbalik dan pergi. Sekarang, kristal ember telah dibuat, hanya 8 bahan terakhir yang tersisa. Wu Chen sangat senang. Pada waktunya, ia akan dapat menembus tingkat keabadian kelima. Lelang putaran pertama ini adalah dunia orang-orang di aula. Kadang-kadang, akan ada orang-orang besar di kompartemen untuk memperebutkannya, dan itu akan segera berakhir. Mari kita istirahat 10 menit dan kemudian memulai lelang putaran kedua. Wan Pengtang melangkah turun dari panggung lelang dan memasuki aula bagian dalam. Lelang putaran pertama dan kedua akhirnya berakhir. Diperkirakan bahwa mereka adalah pesta orang-orang besar di ruangan itu. Bukankah begitu? Orang-orang besar di ruangan itu, kekayaan dan kekuatan mereka jauh di luar imajinasi kita, jadi di lelang putaran kedua, kita dapat bertindak sebagai penonton murni. Wu Chen bersandar di kursi kulit. Di putaran pertama, ia menemukan kristal ember. Oleh karena itu, ia penuh dengan harapan untuk lelang ini.
Dia berharap bisa melihat sesuatu yang dia butuhkan di babak lelang kedua dan ketiga. Tentu saja, jika dia bisa mengumpulkan semua barang sekaligus, maka dia tidak akan kesulitan. Namun, tidak semudah itu mengumpulkan semua barang sekaligus. Lagi pula, 2 atau 3 barang terlalu langka untuk ditemukan. 10 menit berlalu dengan cepat, dan Wan Pengtang, juru lelang, keluar dari aula dalam lagi, sambil tersenyum. Karena kali ini di Haixi, rumah lelang Tianxin mereka menghasilkan banyak uang kali ini. Itulah keuntungan yang dihasilkan oleh rumah lelang babak pertama, yang setara dengan keuntungan yang mereka hasilkan setengah tahun sebelumnya. Benar-benar hebat. Ini hanya statistik yang dihasilkan oleh lelang babak pertama, serta lelang babak kedua dan ketiga. Tidak terbayangkan berapa banyak keuntungan yang akan mereka hasilkan. 10 menit lagi. Selamat datang kembali. Mari kita lanjutkan lelangnya. Barang pertama, silakan. Melihat ini, semua orang diam. Lelang babak kedua adalah permainan yang sebenarnya. Segera, pelayan wanita itu membawa barang-barangnya. Di bawah tatapan penasaran orang-orang, Wan Pengtang perlahan membuka kain sutra itu dan memperlihatkan sebuah kotak kecil. Melihat kotak kecil ini, semua orang dapat menebak apa isinya. Mungkin itu adalah sebuah pil. Sebelumnya, pada putaran lelang pertama, ada banyak pil, dari pil kelas atas tingkat 2 hingga pil kelas bawah tingkat 4. Jadi, kita memiliki pemahaman tertentu tentang kotak itu. Pada dasarnya, semua benda di dalam kotak itu adalah pil. Mungkin itu pil lain kali ini. Apakah kamu masih menggunakannya? Kamu dapat menebaknya. Aku tidak tahu ramuan apa kali ini. Di babak pertama, ada ramuan tingkat rendah tingkat 4. Kali ini, tidak mungkin lebih buruk dari ramuan tingkat rendah tingkat 4. Menurutku, itu mungkin ramuan tingkat menengah tingkat 4. Yah, mungkin saja. Ada banyak diskusi dan spekulasi. Faktanya, itu sama. Wan Pengtang perlahan membuka kotak itu, dan segera, pil merah muncul di hadapan publik, memancarkan aroma harum, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Barang lelang pertama, ramuan tingkat 3, Yilingdan, mulai dari 1000 koin kristal, dan harganya setiap kali tidak kurang dari 100 koin kristal. Silakan menawar. Kata-kata itu jatuh, mata semua orang di aula menatap pil merah menyala ini tanpa berkedip. Mereka hanya menebak itu adalah pil, tetapi sebenarnya itu adalah pil. Yang tidak mereka duga adalah bahwa pil ini bukanlah pil tingkat 4 yang mereka pikirkan, tetapi pil yang lebih berharga daripada pil tingkat 4, pil terbaik tingkat ketiga.